Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Senang sekali bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara di GKI Jemaat Sahabat Mulia pada hari ini. Selamat berjumpa Ibu Gembala sama dengan staf pengerja dan juga PPJ. Senang sekali, itu bukti bahwa Tuhan terus menerus memberikan berkat-Nya, dan untuk itu jadi doa kita bersama-sama. Tapi Bapak udah pernah kekasih, gereja yang baik itu seperti ini. Gereja yang sungguh-sungguh indah itu seperti ini, yaitu kita nggak usah terlalu banyak, supaya jangan terlalu banyak yang nganggur. Semua harus melayani, semua terlibat. Puji Tuhan, saya datang dengan Bapak Sekretaris, Pak Pendeta Marsol, kemudian dengan Pak Pendeta Dambus. Senang sekali beliau masih mendampingi. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan kekasih, memang kelihatannya ada yang baru. Ya, saya Pendeta Iwan Bambang, Pendeta Marsol, Pendeta Dambus yang datang. Senang bisa berkenalan dan bisa berjumpa dalam kesempatan ini. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini, sebelum kita lebih jauh mempercakapkan firman Tuhan, kita akan membaca dua ayat firman Tuhan. Ayat yang pertama dalam Matius pasal 16, ayat 18 dan 19. Matius pasal 16, ayat 18 dan 19. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kalau sudah dapat, kita baca 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kemudian ayat yang kedua di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11, kita baca lagi. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Kalau sudah dapat, kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan berbicara tentang gereja yang kuat. Bapak Ibu dan saudara kekasih, gereja yang kuat adalah langkah kedua, hal kedua dari misi kita untuk mencapai visi. Visi kita adalah bersama-sama dengan saya 2, 3, gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Kemudian misi kita adalah membangun dan membina gereja yang kuat, membangun dan membina gereja yang sehat, dan membina gereja yang cakap melayani. Gitu. Nah, ketiga hal inilah yang kita kerjakan saat ini. Karena untuk bisa bertumbuh, bertambah dan berdampak, mesti sehat. Ya. Mesti sehat. Gereja itu harus sehat. Semua kita tahu kalau orang yang sakit pasti nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa ada manfaat, ya, nggak kuat. Gitu. Tapi kalau sehat pasti bisa bertumbuh dan bisa ada sesuatu yang dihasilkan dan bisa bermanfaat. Nah, demikian juga tidak bisa akan bertumbuh, bertambah dan berdampak kalau tidak sekedar sehat tapi juga kuat. Gitu. Sehat tidak otomatis kuat, betul? Sehat tidak otomatis kuat. Kuat itu perlu sesuatu yang dibangun sehingga kita menjadi kuat. Saya sering mengambil contoh seperti yang saya pernah sampaikan. Nah, kemudian sehat dan kuat juga tidak cukup. Perlu pintar. Nah, pintar itu yang kita namakan cakap melayani. Tahu ya apa yang dibuat gitu. Udah sehat, udah kuat, tahu apa yang dibuat, cakap melayani. Nah, itulah yang kita kerjakan
Dan ini adalah kita masuki tahun kedua dalam periode ini, periode kita sampai untuk dalam fase periode ini sampai 2026 nanti, 2021. Dan kita sudah menyelesaikan memasuki genap 2 tahun, bulan 5 tepatnya nanti, karena kita dulu konferensi bulan 5. Bulan 5 tepatnya nanti kita akan genap 2 tahun dalam tahun kerja pelayanan kita di periode ini. Dan kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu Saudara yang kasih, kiranya visi kita dan misi kita terus dihormatkan di gereja-gereja. Kami berharap bahwa tahun kedua ini, yaitu kita sudah sampai di pada gereja yang kuat, gereja yang sehat. Kami harap sudah selesai memasuki akhir periode, akhir tahun kedua ini. Dan kami berharap bahwa kita telah menyehatkan benar-benar kehidupan kekristenan kita. Apa yang perlu disehatkan? Secara etika, secara moral, secara paradigma berpikir, kita udah sehatkan. Karena banyak sekali selama ini ada orang yang mengikut Tuhan, bahkan melayani, tapi masih sakit hati, masih dendam, dan ada yang juga suka jahatin orang gitu. Nah, ini yang kita harus sehatkan dalam gereja kita, sebenarnya hal-hal seperti itu. Nah, kalau ini udah sehat Bapak Ibu, wah, dia tumbuh sendiri kan, akan ada manfaat sendiri kan. Kami berharap bahwa dalam 2 tahun ini sudah diselesaikan itu, dan sekarang kita masuki fase yang kedua, yaitu kita mulai membahasakan dan membicarakan tentang gereja yang kuat. Perlu saya harap kita mengerti bahwa setiap kali kami menyampaikan tentang topik gereja, itu selalu berbicara tentang, pertama memang gereja secara organisatoris, tetapi juga itu berbicara tentang gereja yang adalah orang yang percaya diri kita sendiri. Karena gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Yaitu biar kita tidak terlalu berpikir bahwa sepertinya nggak ada sangkut paut yang dengan saya. Tidak, selalu berbicara tentang ya kebersamaan kita dan juga langsung kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih, kita diharapkan sekali lagi bahwa kita harus bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan saya menegaskan kembali bahwa ini hanya akan bisa kita capai kalau gereja itu sehat, kuat, dan cakap melayani. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya harap kami juga sedang terus mengingatkan, karena ini akan menjadi barometer kita ketika kita setiap kali kita melakukan pertemuan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih, masuk menjadi dalam topik gereja yang kuat, ini adalah rentetan dari setelah kita sehat lalu kita menjadi kuat. Dan kalau kita memperhatikan, ini sama dengan fase-fase kehidupan yang ada dalam dunia secara umum. Seperti yang kita ketahui bahwa ada fase-fase dalam kehidupan ini. Yang pertama, fase yang dinamakan dengan dependent, fase ketergantungan. Fase dependent, fase ketergantungan, di mana dalam fase ini, ya ini yang kita bilang bahwa fase kekanak-kanakan, fase anak-anak, semuanya bergantung dengan orang tuanya. Mau makan saja, mandi, apa, semua bergantung, fase dependent. Nah, lalu masuk fase yang kedua, yang kita namakan fase independent, mulai mandiri. Mulai kita tahu mandi sendiri, makan sendiri, bahkan ada yang bisa masak sendiri. Ini fase independen. Nah, Bapak Ibu, ada fase terakhir, ada fase interdependent, fase di mana kita mulai bermanfaat, fase berbuah. Nah, bicara tentang gereja yang kuat, gabungan dari fase independen dan interdependent, itu gereja yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, gereja yang kuat ini adalah gereja yang adalah langkah yang penting harus kita kerjakan. Seperti yang saya sudah katakan, menjadi kuat itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, banyak sekali orang percaya yang tidak melangkah atau tidak mengerjakan hal ini. Banyak sekali gereja, sekali lagi ketika saya bicara gereja, diri seseorang percaya dan kebersamaan, banyak sekali tidak melangkah mengerjakan untuk menjadi gereja yang kuat, sehingga ini menyebabkan banyak orang sekarang hari ini merasa bosan dengan kekristenannya, tidak nyaman dalam kekristenannya, tidak indah banget dalam kekristenannya. Ya, berapa banyak di antara orang yang masih bertahan, tapi sesungguhnya nggak benar-benar rasa nyaman dan indah di sini. Dan ini yang kebanyakan dari kurang lebih 70.000 kita di Kaltim yang ada dalam kelompok ini di atas 50%. Tidak kuat masalahnya. Dan Bapak Ibu, hal ini dapat saya gambarkan seperti kita orang tua dibawa pergi ke time zone, zona bermain. Kita pergi, anak-anak kita luar biasa excited-nya, wah semangat kita. Kita orang tua, waduh, bosan. Karena bukan dunia kita lagi kan, nggak
naik ke atas, lalu masukin namanya SS1. Nah kalau di situ, apalagi semua kita tunggu Genius Time. Ya, jadi seperti itu. Nggak asik. Kita merasa bahwa nggak ada tantangan gitu. Nggak ada tantangan. Karena tidak sesuai lagi. Jadi banyak sekali orang yang merasa ke gereja itu nggak sesuai lagi. Ke gereja itu sesuatu yang sudah tidak pas lagi. Tidak ada banyak orang yang berkata bahwa ya gereja bukan zaman lagi gitu ya. Maka saya sangat sekarang bisa memahami ketika kita selalu berbicara tentang di Eropa banyak gereja kosong. Oleh karena memang mereka tidak dibawa untuk melangkah menjadi gereja yang kuat. Mereka hanya berada pada posisi menjadi anak-anak dalam kekristenan. Tetapi usia mereka akhirnya harus meningkat karena usia secara biologis tidak bisa dipungkiri. Sehingga akhirnya mereka merasa membosankan. Kalau ada yang bilang, melihat aneh orang yang ke gereja, lihat aneh orang yang selalu berpikir datang pelayanan, aneh bagaimana? Berapa kali saya melihat di Bali lah, ada orang Kristen buat ibadah di hotel, ada orang-orang dari luar di situ. Mereka lihat kita, mereka ketawa-ketawa, dan itu mereka kita tahu bahasa Jerman, bahasa Prancis. Mungkin mereka aja kayak gini, bodoh mungkin mereka ini ya. Gitu. Karena saya bisa nangkap kita yang di gereja, mereka yang nggak, mereka kelihatannya malah salah. Padahal nggak ada yang salah dengan gereja ini. Gereja ini hari ini sampai selama-lamanya, gereja ini tetap baik dan tetap benar. Nggak ada yang salah. Tapi kitanya yang nggak bertumbuh. Gereja kitanya yang tidak menjawab kebutuhan mereka. Gereja kita ini yang tidak menjadi tempat yang mereka merasa bahwa gereja ini adalah pas dengan keberadaan dan kepentingan mereka. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, penting sekali kita memperhatikan hal ini. Kalau kita tidak menjadi kuat, maka kita akan susah sekali memahami ungkapan bahagia Tuhan Yesus yang kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 3-12 itu. Masa berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang macam-macam itu bahagianya. Masa bahagia? Kalau kita nggak kuat Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mengerti apa yang Yesus maksudkan. Inilah banyaknya orang bilang, nggak benar ini, nggak logis, nggak masuk akal gitu. Dan kita juga tidak akan bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5:18. Kita semua hafal, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Susah sekali, gak mungkin kita mengucap syukur kalau suami kita meninggal. Bagaimana mau mengucap syukur kalau kita bangkrut? Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita dikata-katain orang? Bagaimana kita bersyukur kalau kita sakit? Ya kan? Nggak bisa. Kenapa banyak orang Kristen yang susah sekali memahami kebenaran ini? Karena memang nggak kuat. Kemudian juga kita akan susah sekali mengerti Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita sulit akan mengerti kenapa. Waktu kita baru putus, mau kita bunuh diri, ya, dunia mau kiamat, ya, kita susah sekali mengerti. Waktu kita di PHK, kita rasa bahwa waduh, sudah tidak ada harapan. Waktu kita mungkin gagal tender, pasang, gagal, kita rasa bahwa Tuhan nggak baik, padahal mereka nggak seiman, kok mereka yang menang. Mungkin kita bisa sulit sekali, kita akan bisa memahami ini, dan sulit kita akan menjadi orang yang sangat positif, selalu positif. Sulit kalau kita tidak menjadi kuat di dalam kekristenan. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari setelah kita telah disehatkan, mari kita mendorong diri kita untuk menjadi kuat. Dan ini hanya pendahuluan. Bagaimana kita akan menjadi kuat harus diteruskan nanti pelajaran ini. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan pada hari ini berdasarkan nasihat kita baca bahwa seperti apa sih gereja yang dikatakan kuat itu? Seperti apa sih gereja yang dikatakan kuat itu? Yang pertama, bahwa gereja yang dikatakan kuat adalah gereja yang bermanfaat untuk kepentingan pelayanan pekerjaannya. Kita bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Gereja ini bermanfaat untuk kebesaran dan kemajuan kerajaan Allah di muka bumi. Lihat ayatnya, Matius 18 Matius 16:18 tadi bilang apa? Dikatakan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah
Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Meskipun memang bukan Petrusnya yang dimaksud, tetapi di atas pengakuan yang Petrus katakan itu, pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, di atas itu, tetapi itu ada di dalam diri Petrus, ya. Itu ada dalam diri Petrus. Yang kita alami kan, Petrus telah menjadi Tuhan dan dia sudah sehat dalam kesana karena didasari dia di dalam Kristus. Dan Tuhan bilang, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat. Maka saya simpulkan bahwa harus berguna untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Orang yang kuat, orang yang rasa selalu excited di dalam kekristenan ini, orang yang rasa selalu ada tantangan yang indah dalam kekristenan, adalah orang yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau lihat dari sebelum saya lupa namamu, Ricky. Kamu sangat familiar, tapi lupa saya. Ricky. Dari dulu dia selalu aktif. Begitupun Pak Samuel. Mungkin kita yang lain heran ya, kenapa mereka begitu excited di dalam mereka? Karena Bapak Ibu, itulah yang membuat kehidupan mereka ini merasa sangat bergairah dalam kekristenan, karena bermanfaat. Ya. Kalau kita mulai tidak ada manfaat, Bapak Ibu, saya pastikan bahwa Bapak Ibu sedang berjalan menuju kepada kebosanan, ketidaknyamanan, dan pada akhirnya Bapak Ibu merasa bahwa ini sesuatu yang memang tidak indah dalam hidup kita. Mari, Tuhan bilang bahwa di atas batu karang, di atas Petrus, dia akan membangun jemaatnya, dia akan membangun gerejanya. Maka saya simpulkan bahwa kita harus bermanfaat untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Kiranya jangan ada satupun orang yang hari ini hidup tidak lagi berguna untuk pekerjaan. Kalau tidak berguna, Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa Bapak Ibu akan merasa kenapa banyak gereja-gereja yang hari itu besar-besar dan hari ini hanya menjadi situs untuk menjadi tempat orang pergi liburan untuk melihat ornamen-ornamen yang begitu mewah dan mungkin begitu bernilai, tapi kosong. Karena apa? Karena tidak ada isinya. Yang menyebabkannya mereka tidak dikerahkan untuk melayani. Itulah sebabnya di gereja-gereja ini, Bapak Ibu, kita tidak ingin ini terjadi. Kita mendorong. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa bahwa pelayanan itu hanya tugasnya Pak Gembala, Ibu Gembala, asisten Gembala, dan mungkin paling jauh majelis. Enggak, Bapak Ibu. Semua kita harus berguna. Itu sebabnya dikatakan kita ini tubuh. Kita ini tubuh. Jadi kita mungkin memang bukan yang utama di situ, kita bukan kepalanya. Kita juga mungkin yang bukan aktif di situ karena kita memang tidak dalam sistemnya. Kita juga bukan orang yang bisa menopang karena kita bukan kakinya. Tapi ini Bapak Ibu adalah salah satu sarafnya, ya, salah satu urat nadinya, ya, salah satu ususnya. Mungkin Bapak Ibu bilang, iya kalau usus, saya usus buntu. Ya, saya baru berpikir Bapak Ibu, saya berpikir usus buntu adalah sebuah satu-satunya bagian dalam tubuh manusia yang tidak berguna. Kenapa saya bilang begitu? Karena setelah dibuang orangnya hidup aja gitu, aman aja. Tapi kenapa dia ada, Bapak Ibu? Nanti tanya dokter, usus buntu itu ternyata banyak gunanya. Meskipun setelah dia tidak ada, tetap kita hidup memang. Artinya Bapak Ibu, tidak ada satu orang yang di dalam tubuh itu tidak boleh tidak berfungsi, tidak berguna. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu kita membaca Efesus 4 ayat yang ke-11 dan 12 itu bilang apa? Mari kita baca ulang Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Buka bagi kita di sini, biar kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara lihat ya, jelas sekali bahwa gembala-gembala yang diutus untuk ada di antara kita, nabi, rasul, pengajar, bukan untuk one man show, bukan untuk mengatur pekerjaan itu sendiri dan mereka positif, tapi coba lihat, untuk apa pertamanya? Memperlengkapi
Sehingga apa? Semua harus melayani. Sama-sama dengan saya harus melayani. 2, 3. Saya harus melayani. Semua harus melayani. Itu sebabnya mereka harus memperlengkapi kita. Seperti kalau ada gembala yang tidak memperlengkapi dan menunjukkan yang melayani adalah gembala yang sedang keliru. Ya. Itu sebabnya yang saya bilang tadi selaras dengan saya ngomong pertama. Nggak bangga saya gereja terlalu besar. Wah, gembala 5.000 yang hadir. Apa gunanya? Gimana korban? Bagus banget. Pujiannya, wah, ngangkat banget. Makanya undang artis yang hebat. Pemain musiknya dibayar sampai 10-15 juta pemain musiknya, itu sebabnya. Kenapa? Karena memang mereka tonjolkan adalah entertainment. Tetapi begitu banyak orang dikorbankan dengan mana? Kenapa di KPJ ini semua diminta bayaran Bapak Ibu? Bukan untuk bukan untuk menguntung-untungan kami, tetapi untuk membuat kita semua akan bangga kepada Tuhan. Itu sebabnya di gereja kita semua itu pengurus, ya kan? Semua pengurus. Ya, kalau nggak majelis, nyangkutnya di seksi-seksi, ya kan? Perkawan kah, perkarya kah, pemuda kah, remaja kah? Nggak nyangkut lagi, nyangkutnya di acara-acara, ya kan? Nggak nyangkut lagi pada ada aja nyangkutnya, gitu kan? Semua, kenapa? Karena pemahaman ini, Bapak. Pemahaman ini. Semua harus berfungsi. Dan barulah kita rasa bahwa ada sesuatu. Dan dengan itu kita merasa bahwa menjadi orang Kristen ada tantangan dan ada rasa sesuatu yang kita bisa nikmati. Tidak hanya sekedar kita yakin bahwa ada sesuatu yang sedang kita nikmati dalam hidup kita. Nah ini Bapak Ibu, mari kita renungkan. Adakah kita berfungsi untuk apa yang terjadi atas batu karang di atas kita? Tuhan ingin membangun jemaat. Tuhan ingin membangun jemaat. Kita harus berguna untuk kepentingan pelayanan Tuhan. Mari cari. Mungkin pelayanan di sini begitu terbatas, tapi mari posisikan diri di mana ada ruang, kita posisikan diri. Jangan lari, jangan senang. Senang saya kali ini nggak jadi majelis. Jangan senang. Apalagi kalau sudah menjadi majelis, susahnya ampun. Kenapa? Semua orang bilang, jangan saya. Kita harus berguna. Ini orang yang dikatakan kuat. Dan kalau orang yang kuat, maka tidak heran bahwa selalu dia akan datang, selalu dia buat tanpa bilang kita, begini digaji gak ya? Kok rajin banget gitu. Jangan kalian heran, dia nggak digaji, tetapi dia rasa luar biasa pas mati. Dapat apa sih gitu? Makanya balik ya. Si John buat apa sih? Dapat apa sih dia? Kenapa? Kalau kita sudah berfungsi pekerjaan Tuhan itu, Bapak Ibu, rasanya bahwa ini ada tantangannya, ini ada sesuatu yang begitu menarik, gitu. Begitu menarik. Dan ini yang harus kita buat dalam kekristenan kita. Kita harus berangkat dari sehat menjadi kuat, sehingga kita akan rasa tantangan. Kalau ini yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu akan rasa selalu indah kekristenan ini. Dan kalau enggak, kita akan susah sekali memahami kenapa mereka sangat rajin ya. Kalau enggak, ya. Kalau kita sudah mulai merasa tidak bisa memahami kenapa begitu orang rajin dan setia dengan Tuhan, kita harus bisa. Jangan-jangan kita yang salah, bukan mereka yang keliru. Ya. Intinya bahwa jadikan diri kita bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Dari gerejanya, dari kerajaan, mari kita. Dengan demikian, kita akan tergolong orang yang dikatakan kuat. Kemudian yang kedua, seperti apakah gereja yang dikatakan kuat itu? Gereja yang dikatakan kuat itu gereja yang ada kekuatan dan kewenangan besar padanya. Ada kekuatan dan kewenangan besar padanya. Karena apa? Kita pemegang kunci kerajaan surga. Ya, kembali kepada pembicaraan kita, Matius 16 ayat 19 itu dikatakan bahwa kepadamu apa? Kuberikan kunci kerajaan surga. Di mana ini menjelaskan bahwa kita menjadi penentu segala sesuatu. Wah, enak bukan? Tapi banyak sekali orang Kristen yang merasa bahwa dia nggak jadi penentu. Dia nggak pegang kunci, Bapak Ibu. Kalau ada orang Kristen yang rasa hari ini dia jadi Kristen, tapi nggak rasa pegang kunci, apa ya? Kasihan deh loh. Kasihan. Tuhan bilang, bukan saya yang bilang, Tuhan Yesus bilang. Setelah kita bermanfaat untuk pekerjaannya, kepadamu diberikan kunci. Wah, kunci Bapak Ibu. Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepas itu terlepas di surga. Hebat bukan? Ada kemenangan pada kita.
kasih, kalau kita punya ini, bahwa ini akan membuat kita rasa begitu semangat, begitu kuat, bahwa kita tahu bahwa kita ini penentu gitu. Kenapa banyak orang Kristen yang rasa biasa-biasa saja? Kita ngomong Yesus luar biasa, kita ngomong karena dia nggak paham kalau dia pemegang kunci. Kenapa saya begitu excited di dalam Kristen ini? Karena saya tahu saya sudah pegang kunci. Saya ini penentu. Kita pemegang kunci kerajaan surga. Inilah yang orang yang dikatakan kuat. Itu sebabnya, ya seperti pemahaman secara umum kita lihat bahwa orang pemegang kunci itu adalah orang kuat. Ya, nggak pernah ada orang pemegang kunci itu nggak kuat, kecuali Koster. Tapi ayat ini tidak dimasukkan Koster. Ya. Tetapi orang pemegang kunci itu adalah orang yang menentukan, dan inilah yang Tuhan ingin kita sadar bahwa kita ini pemegang kunci. Bukan kita yang minta, ya, tapi Tuhan memberikannya. Kepadamu kuberikan. Pemegang kunci kerajaan surga. Kita menentukan segala sesuatu. Apa yang kita mau turun dari surga itu kita yang menentukan. Ya, kita yang menentukan. Kita pemegang kunci kerajaan surga. Mari kita jadi orang Kristen yang sungguh memahami keadaan ini, sungguh mengerti keadaan ini, dan ini akan membuat kita kuat, Bapak Ibu. Kuat. Kita yang menentukan. Kita akan selalu positif kalau begitu. Kita akan selalu tenang kalau begitu. Itulah keadaan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita telah benar-benar sadar dan yakin kita sudah pemegang kunci? Kalau belum, bereskan ini dia. Yang ketiga, siapakah orang yang dikatakan kuat itu adalah? Orang yang kuat itu adalah orang yang tidak pernah tersandung. Ya, ayat yang 2 Petrus 1:10 bilang apa? Usahakanlah panggilanmu dengan sungguh-sungguh, dan terusnya dia bilang, sehingga kamu tidak gampang, tidak mudah tersandung. Tidak mudah tersandung itu artinya tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang meraju. Ya, masih ada kayak gampang meraju di sini. Ya, baru ibu izin nggak kunjungi aja meraju. Ibu malah tuh hanya orang-orang yang besar yang dia mau kami tidak. Ibu Diana baru tidak tersinggung aja, ya. Ibu Diana Samuel, halo. Mentang-mentang tersinggung ya. Apa meraju, apa-apa meraju, apa-apa kecewa, ya. Apa-apa putus asa, ya. Tuhan bilang kalau orang yang kuat adalah orang yang tidak gampang tersinggung, tidak gampang tersandung. Nah, hari ini Bapak Ibu, kekristenan kita ini bermasalah dengan ini. Kenapa? Terlalu banyak yang gampang tersinggung. Ya, nggak mau positif, gampang meraju, gampang tersinggung. Itu bukan orang yang kuat, Bapak Ibu. Orang yang kuat adalah orang yang sungguh tidak pernah tersandung. Mari periksa. Kalau hari ini kita dalam keadaan ini, tinggalkanlah itu, beranjak untuk tidak tersinggung dan tidak gampang tersandung. Ya. Dan yang keempat, ini dia yang indah. Orang Kristen yang dikatakan kuat itu adalah orang yang memiliki hak penuh. Kalau saya setiap kali saya baca ini langsung saya rasa I am flying without wing. Rasa mau terbang. Memiliki hak penuh apa? Masuk ke dalam kerajaan surga. 2 Petrus pasal 11 kan bilang, dikatakan apa? Kepada kamu kuberikan apa? Hak penuh, Bapak Ibu. Bukan setengah-setengah. Ini seolah bukan. Hak penuh, Bapak Ibu. Sebabnya saya ketawa dengar ada satu YouTube saya tiba-tiba buka gara-gara kita kadang-kadang ada TikTok yang lucu kita. Pas setelahnya, kok itu gitu. Dia bilang gini, orang Kristen ini terlalu pede. Orang Kristen ini terlalu sok. Kenapa? Mereka bilang mereka pasti masuk surga. Padahal mereka hanya satu kali ibadah satu minggu. Ya. Kalau mereka buat dosa, nanti ada yang tebus Tuhan Yesus kan. Kalau giliran surga, mereka pasti kan. Jangan dulu lah.
Kita saja yang 5 kali sehari, kalau seminggu itu 35 kali, ya kan? Kita hanya bilang insya Allah, ya kan? Kemudian kalau kita berdosa, kita berusaha melakukan sehingga imam perbuatan baik. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Siapa bilang kita ibadah 1 kali hari Minggu? Ibadah kita itu setiap waktu, ya kan? Kalau kita berhitung bukan 5 kali sehari, ya kan? 24 jam, sebab setelah kita jadi anak Tuhan, hidup kita merupakan penyembahan kepada Dia. Ada amin? Itu all the time, ya kan? Itu seluruhnya. Sehingga kalau kita masuk surga memang pantas gitu kan? Karena tidak saja 5 kali sehari, seluruh hidup kita adalah punya Dia. Hal kita datang berkumpul di sini adalah hal kita menyatakan untuk saling menguatkan, untuk membuat sebuah persembahan. Jadi ibadah gini Bapak Ibu, seperti kita datang membuat hadiah bagi Tuhan. Membuat hadiah, itu sebabnya hadiah itu kita harus membuat hadiah itu hadiah yang bagus kelihatannya. Datanglah di awal sampai terakhir, jangan datang di awal dulu akhir udah pulang, atau datang di pertengahan sampai akhir. Kenapa? Nanti bungkusannya belum sempurna. Itu yang saya sudah katakan, itu ibaratnya bungkusan kado kita nggak sempurna. Udah bungkus masih ada yang kelihatan. Kenapa? Nggak dari awal tadi gitu. Kenapa kita harus datang dari awal sampai akhir, supaya persembahan kita berikan itu terbungkus dengan sangat sempurna. Betul? Jadi jangan datang terlambat lagi ya. Dan juga yang cepat-cepat pulang sebelum lo berkah, ya. Nanti bungkusan kadonya buat Tuhan tuh nggak sempurna. Ya, analisa dari imajinasi saya, tapi kayaknya tepat sih. Benar tepat ya. Kita datang ini hanya untuk, tapi hanya bahari itu all the time. Ya. Sehingga kenapa kita rasa bahwa kita pasti masuk surga, karena memang seluruh hidup kita selalu terkonteks ke Dia, selalu terhubung ke Dia, sampai bilang hanya 5 kali. Nggak ada. Setelah kita jadi anak Tuhan, tidak ada lagi ada pemisahan. Ini hidup duniawi, ini hidup rohani. Dan seluruh hidup kita adalah untuknya Tuhan, ya kan? Maka Petrus bilang, jadi aku hidup bukan aku lagi, tapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kita. Maka kenapa kita pasti ini mau mengkritiki kita tapi pakai pola pikir dia? Ya nggak bisa. Untuk ditebus, siapa bilang bahwa hal yang kita buat ini bisa membayar dosa kita? Belum tentu itu standarnya Tuhan. Memang Tuhan semurah itu, gara-gara dosa kita bisa. Standarnya Tuhan lah yang bisa menyelesaikan dosa kita. Siapa standar Tuhan? Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Itu standar nilai. Gitu. Itu sebabnya kita bilang bahwa kita terus saja ditebus. Nah setelah kita ditebus, kita sangat bersyukur. Kita berterima kasih, kita memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, inilah orang yang kuat itu. Orang yang pasti masuk surga. Sehingga kalau kita sudah mempunyai ini, selalu pandangan kita akan ke surga. Ini yang membuat kita selalu cari di mana orang kebaktiannya. Kapan lagi kita kelompok doa ya? Kapan lagi ada doa puasa ya? Kan gitu. Karena pandangan kita selalu ke surga. Ya. Suka sekali kita dengan hal-hal yang berhubungan dengan suasana surga. Amin. Karena kita apa? Orangnya surga, bukan orangnya balik papan. Ya iwok. Kita bukannya orang iwok, hari-hari kita mau ke sana terus. Kita orangnya surga gitu loh. Kita selalu cari yang suasana surga. Hingga jadi menariklah kekristenan ini karena kita itu gitu nah. Nah inilah yang memasukkan bahwa kita harus bergeser ke sini Bapak Ibu. Dan kita tidak akan menjadi orang yang takut mati. Kita akan sepakat dengan Tuhan yang berkata bahwa mati adalah keuntungan gitu. Kalau kita sudah jadi orang kuat, mau naik pesawat berapa kali aman aja. Bukan juga bodoh-bodoh, kalau mau mati, puji Tuhan ya kan. Ini kan banyak orang bilang mati keuntungan, tapi tidak ada yang sangat rela mati duluan. Iya kan? Contohnya Ayub, ya kan? Ayub. Nah, seperti inilah Bapak. Inilah adalah gereja yang kuat. Oleh karena itu saya mendorong. Mari, seperti apakah gereja yang kuat ini? Ini tadi baru pengertian gereja yang kuat. Dan kiranya pengertian gereja yang kuat ini menjadi visi kita secara pribadi dalam kekristenan. Sehingga saya mau simpulkan, orang Kristen adalah orang yang berguna untuk pekerjaan Tuhan, pegang kunci surga, pasti masuk surga, tidak gampang tersinggung. Amin. Kalau sama dengan saya 2-3, orang Kristen itu adalah orang yang berguna untuk pekerjaan Tuhan, pegang kunci surga, pasti masuk surga, tidak gampang tersinggung. Itu kesimpulan. Pegang itu, buat status pulang. Buat orang Kristen adalah orang yang berguna untuk pekerjaan Tuhan, pegang kunci surga,
pasti masuk surga. Tidak gampang kesini. Bagaimana mau jadi seperti ini? Mari belajar. Nanti Ibu Gembala akan mengatur pelayanan. Pertama itu adalah pengetahuan kita tentang Tuhan. Karena konteks dari Petrus akhirnya dikatakan di atas batu ara ini karena Petrus mengenal Tuhan, dia satu-satunya yang menyebut, menyatakan Tuhan itu tepat Mesias. Kenapa kita nggak menjadi kuat dan akhirnya kita tidak guna? Pengetahuan kita tentang Tuhan itu terbatas bagaimana? Kita mulai kurang baca Alkitab, ya. Kita mulai kurang renungan. Kita lihat YouTube terus, tapi bukan YouTube yang membangun iman, ya. Mulailah tambah pengetahuan kita. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus ini, 2 Petrus pasal 1 ini, di dalam ayat 5 bilang, kita udah pasti masuk surga dan lain-lain, tapi dikatakan dalam ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus menambah kepada imanmu apa? Pengetahuan. Ini yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kita akan benar-benar menjadi orang Kristen yang kuat. Nah, kalau sudah kuat, Bapak Ibu, wah enak berkristenan ini. Masuk, nyambung semua kita dengan yang rohani-rohani, nyambung semua gitu. Nggak kita susah, nggak kita akan protes-protes. Dengan begitu, betapa indahnya kekristenan ini. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya kita semua diteguhkan menjadi gereja yang kuat. Amin. Amin. Saya akan kuat. 2, 3. Saya akan kuat. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Mari kita naikkan pujian. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita renungkan diri kita. Sejauh mana kita sedang dengan Tuhan. Jangan sampai kita mungkin hanya sehat saja, belum terlalu kuat. Saat ini mari kita buka hati. Kita bilang, Tuhan, bawa saya untuk semakin menjadi kuat, semakin menjadi cepat, sehingga saya adalah orang yang berguna untuk pekerjaan. Saya benar-benar tahu saya pegang kunci surga. Saya pasti masuk surga, dan saya tidak akan gampang kecewa, gampang putus asa, gampang tersinggung. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semoga ya Allah Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu berdoa, renungkan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita orang yang merasa bahwa memang bosan berkristenan ini, merasa tidak nyaman berkristenan ini. Mulai kita rasa nggak ada tantangan lagi yang menarik. Gereja nggak pernah salah. Tuhan kita nggak pernah jauh dari kemajuan, tapi kita juga nggak pernah meningkatkan kita menjadi gereja yang kuat. Hari ini kita telah tahu bahwa gereja yang kuat itu gereja yang bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Bisa, apakah kita benar-benar selalu membantu untuk pekerjaan Tuhan? Kalau belum, dorong dirimu, maka mulai dari situ kau akan lihat, kau sungguh akan merasa menarik sekali persekutuan dengan Tuhan itu, menarik sekali berada dalam Tuhan. Lalu teguhkan dirimu. Mungkin kau merasa bahwa kau nggak siapa-siapa. Tuhan bilang engkau pemegang kunci surga dan pasti masuk surga. Teguhkan dirimu. Engkau bukan orang sembarangan. Kiranya sungguh engkau memahami. Lalu jangan lagi kamu tersinggung. Jangan lagi kamu putus asa. Haleluya. Bapa, lihatlah kami semua pada pagi hari ini. Mungkin ada yang dengan diam-diam berdoa untuk sungguh meneguhkan memulihkan diri. Hamba minta di dalam nama Yesus baharui dan pulihkan kami semua ya Bapak. Sehingga hari ini benar-benar kami beranjak kepada gereja yang kuat. Kami semua harus kuat. Tolong ya Tuhan.
Tolong kami semua. Terima kasih. Kalau ada yang terlalu jauh selama ini, hanya ikut-ikutan saja, hanya asal saja, hanya sekedar saja. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus ada sebuah pemulihan dan membantu. Haleluya. Semua kami menjadi kuat. Terima kasih. Tolong pembelajaran ini akan diteruskan di tempat ini. Seperti apa dan bagaimana harus menjadi kuat. Tolonglah Pak pemimpin gereja yang ada di sini untuk boleh terus mengajarkan. Bapak terima kasih, puji Tuhan untuk kehadiran-Mu dan lawatan-Mu. Kami bersyukur kami boleh sampai di akhir ibadah kami juga. Bapak terima kasih, kiranya Tuhan sekali lagi sempurnakan semua yang telah kami buat ini. Benar-benar menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah kami pulang dengan penuh berkat Tuhan. Jemaat Tuhan sedang berdiri. Jemaat Tuhan yang berkasih. Akhirnya arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang kekal dan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus akan tercurah dalam hidup kita sekalian, mulai hari ini hingga hari Maranatha, di mana Tuhan Yesus Kristus datang untuk menanti kita sale-salenya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali saat ini.